Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar saudaraku? Saudaraku, jika sama-sama kita nalar dan kita cermati, bahwasanya di balik peristiwa pasti ada penyebabnya. Di balik kemelut pasti ada yang menyulut. Tidak ada asap kalau tidak ada yang membakar api. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui dari kedua belah pihak, pesulap merah dan Gus Samsudin. Di dalam edukasinya itu tujuannya sama, tapi dengan cara dan keilmuan yang berbeda. Si pesulap merah memakai ilmu trik sulap, sedangkan Gus Samsudin memakai ilmu mistik meskipun ada bumbu triknya, atau memakai semisal seperti spiritual, atau bisa disebut hikmah. Tujuan mereka sama, yaitu membongkar ilmu perdukunan. Nah, lucunya tujuan mereka sama, tapi kok bisa berselisih, bisa saling serang. Kan aneh, ya. Seharusnya kan mereka punya porsinya masing-masing, punya keilmuan yang berbeda, yang sesuai dengan yang mereka masing-masing pelajari. Lah kok bisa berbenturan? Kan aneh, gitu loh. Ini yang membuat kita itu yang sama-sama mendalami keilmuan seperti ini yang merasa heran. Jujur, saya tuh sangat heran. Mereka punya tujuan sama, tetapi melalui jalan yang berbeda. Kok bisa bertabrakan? Jika sama-sama kita pikir pakai logika, ya jelas ajaib loh. Mari saudaraku, kita berpikir jernih dan kita coba telisik atau selidiki sebenarnya ada apa di balik semua itu. Apakah ada pihak-pihak yang memotorinya? Ya, makanya terus simak edukasi saya yang memberikan pendapat secara netral tanpa menjatuhkan dari kedua belah pihak. Tetap bersama dengan saya, Mbah Budi Yunus AE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat-cepat. Pasukan Keramat mengaku hingga kian. Saudaraku, ada wayang pasti ada dalangnya. Untuk mereka berdua, si pesulap merah dan Gus Udin, mereka saya anggap wayangnya atau aktor-aktornya yang digerakkan oleh sang dalang. Kenapa saya bilang begitu? Seperti yang saya lihat polemik permasalahan mereka semakin meluas dan semakin merambah kemana-mana, melibatkan ustadz YouTube, gitu, dukun-dukun YouTube, juga beberapa pesulap-pesulap yang selalu nongol di video-video YouTube. Saya melihat mereka saling menyerang, saling menjadi penghakim, bahkan beberapa public figure atau para artis-artis yang kondang pun ikut berkecimpung di dalam permasalahan ini. Saya jadi heran, kok bisa sebegini hebatnya ya. Padahal permasalahan ini tidak bermutu, tapi banyak yang tertarik. Semakin kesini, semakin bermunculan para ustadz, para dukun, para pesulap, dan lain-lain. Wah. Kok jadi semakin seru. Kalau melihat meluasnya gejolak ini, bisa saya prediksi, semua ini ada dalangnya. Saudaraku, yuk saya ajak menoleh ke belakang sebelum ada permasalahan yang terjadi antara si pesulap merah dan
Gus Samsudin. Dulu juga ada dan gempar sebuah kelompok menyerang kebudayaan wayang, ya toh, menyerang tokoh-tokoh spiritual, menyerang pawang hujan, dan masih banyak lagi. Dan yang terjadi saat ini ganti menyerang dukun spiritual, supranatural, tenaga dalam, dan semua yang diserang ada keterkaitan unsur seni dan budaya bangsa. Dan seperti biasa, hal-hal ini pun dibenturkan dengan agama. Nah, yang lucunya agamanya pun sama yang dipakai acuan, gitu. Kalau saya lihat ke semua ini sudah diprogram secara taktis dan sistematis. Mohon maaf dulu ya, terlepas dari permasalahan si pesulap merah dan Gus Samsudin, masalah ini kok bisa menyebar luas pada semua lini, dan lini tersebut yang diserang adalah adat dan budaya bangsa, juga ilmu-ilmu yang sangat identik dengan kearifan lokal. Seperti yang kita lihat saat ini, dibenturkan dengan kitab-kitab dan ajaran-ajaran agama. Ini bahayanya. Dari melebarnya permasalahan ini, semakin nampak jelas kalau semua ini ada dalangnya. Lantas, siapa dalang dibalik semua ini? Semakin meluasnya dan berkemelut, dan seakan tidak ada hentinya masalah tersebut. Kalau saya menilai ya, dengan melihat polemik ini, sesungguhnya tidak ada bedanya dengan polemik yang lalu, dan kelihatannya ada beberapa agenda tujuan mereka. Menurut saya, yang pertama, mereka bertujuan memecah belah umat Islam. Yang kedua, menghapus segala jenis adat dan budaya serta semua itu dianggap musyrik. Yang ketiga, mengacaukan pikiran alam bawah sadar masyarakat, yang akhirnya terpecahnya masyarakat Indonesia. Saya kira ini ada peran kelompok kecil yang berusaha mengebiri adat dan budaya serta keyakinan masyarakat terhadap kearifan lokal. Siapakah kelompok tersebut? Ya, mereka para orang-orang yang selalu mengatakan bid'ah dan lain-lain kelompok sikadrun. Kayaknya seperti itu. Ini arahnya itu sudah nampak jelas tujuannya. Apalagi ada juga di antara mereka yang ikut mengomentari masalah ini. Warga NU dan rakyat Indonesia, hati-hati. Kayaknya ada permainan orang-orang tertentu yang berencana menghancurkan bangsa kita melalui budaya. Jangan ada yang terpancing. Kayaknya arahnya ke situ. Ya, semoga saja prediksi saya ini salah, agar bangsa Indonesia tetap utuh, tidak mudah dicuci otaknya oleh para buser dan kelompok-kelompok mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk semua. Oke, atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan selamat bergerak secepat kilat.